Itulah manusia, makhluk paling cerdas, Bu. Kenapa cerdas? Karena semua unsur alam semesta ada di dalam diri manusia. Jiwa kita satu saat nanti, ketika raga sudah tidak lagi bisa dipakai, sudah berhenti berfungsi, Bu, jiwa pasti akan keluar. Dan nanti jiwa akan mengalami proses 9 fase sebelum kembali ke dia. Salah satunya, nanti prosesnya kan ada sakaratul maut, ada mahsyar. Jadi mahsyar itu adalah ketika sang jiwa ditarik ke dalam satu keadaan kembali ke dia yang tidak seperti apa-apa. Kekosongan tadi. Nah, kalau kita tidak belajar kosong hari ini, tidak belajar fana hari ini, tidak belajar melebur hari ini, masih melekat di bumi yang materi tadi, kita bakal lama tersiksa. Jadi belajarlah mengosongkan, belajarlah fana, belajarlah melebur dengan dia yang maha tadi, yang adanya tidak ada, dan tidak adanya itulah keberadaannya dia. Hidup ini adalah ruang belajar kosmik. Setiap taburan perbuatan adalah benih fisik bagi kendaraan jiwa kita di masa depan. Oke? Jadi kalau kita bertanya, besok, lusa, di kehidupan yang akan datang, saya dapat kendaraan apa? Ya tanya sama diri sendiri. Ya, perbuatan apa yang sudah kita lakukan sekarang? Itulah benih kendaraan kita di masa depan. Rasa sakit itu nyaman apa enggak? Bapak Ibu mau nggak dicabut rasa sakitnya? Ayo, mau nggak? Apa yang akan terjadi ketika rasa sakit dicabut? Bahaya nggak, Bu? Kaki kejepit, kaki kepotong, kaki ke tim. Dibiarin aja kan? Tapi karena kita punya rasa sakit, kita menjaga diri kan, jangan sampai tubuh kita terluka. Kenapa sakit nanti? Jadi rasa sakit itu adalah karunia Tuhan. Kita jaga diri, jangan sampai terluka gitu loh. Kita berdebat dengan orang bodoh, Pak. Ya sama bodohnya. Ya udah berpaling aja. Jadi kalau dia berbusa-busa membela diri, ya udah kita angkat jempol aja. Kamu hebat. Selesai udah gitu. Kamu bener. Ya, kamu hebat. Ya, terima kasih. Udah daripada capek debat sama dia, Pak. Ayatnya begitu. Jadilah engkau pemaaf, maafin aja. Ya, seperti ibu memaafkan anaknya yang masih balita, Bu. Udah dandan, mau kondangan, Bu. Bayinya lupa, nggak dikasih pempes. Digendong lah kan? Pipis. Mau dibanting apa dicekek tuh bayi? Hah? Ibu udah dandan mau kondangan nih. Anaknya yang balita lupa, nggak dikasih pempes. Digendong sama ibu, pipis. Mau dibanting tuh bayi apa dicekek? Ayo, diapain, Bu? Kenapa dimaafin? Karena sayang. Yang kedua, karena apa? Dia masih anaknya, begitu caranya, Pak. Maafin, maklumlah. Dia masih belajar, masih anak-anak, Pak. Maafin aja. Lagi lucu-lucunya, nggak apa-apa. Ih, serius, lagi lucu-lucunya. Udah, apapun yang dia lakukan, oh hebat kamu, pinter, angkat terus. Abis itu tinggalin aja. Terus gimana segitu? Berpaling. Hah? Definisinya bodoh seperti itu. Kemudian mungkin kita sedikit dikasih pencerahan. Ya. Kita tahu bahwa dia sesungguhnya butuh ditolong dalam tanda petik. Oke. Terus kita nggak tolong. Siapa yang nolong dia gitu? Iya. Iya, makanya tadi waktu ibu dipipisin sama anak bayinya, yang pertama dibanting apa dulu? Ya udah, bayinya simpen lagi aja dulu. Dibersihin dulu tuh si bayi, bersihin, diganti kan? Baru kita dandan lagi, ganti baju. Jangan ganti baju gendong lagi, jangan. Benerin dulu yang bisa dibenerin. Jadi gini bahasanya, kalau saya suka gini, boleh nanya nggak ya? Gitu. Kan dia ngotot dengan sesuatu argumen. Kalau gini gimana ya? Kalau ini gimana? Kita nanya ke dia. Kita seperti belaga pilon, Pak. Belaga pilon aja, belaga bodoh aja di hadapan dia. Kan dia merasa pintar. Kalau kita merasa pintar, dia kesinggung nggak? Ya udah, kita rendah diri aja. Udah, kita belaga pilon nanya gitu, Bu. Padahal kita nguji dia, nanti kelepak-kelepuk sendiri, Pak. Ya emang begitu cara negurnya. Gitu. Ya kalau kita jadi saingan dia sudah jaga jarak tuh. Nah kita korek tuh, sejauh apa pengetahuan dia kan? Iya, nggak bisa jawab kan kelepak-kelepek. Nah ketika dia bingung, kasih solusi. Coba, Pak. Loh, kok gini ya? Ya memang butuh
butuh apa ya? Butuh strategi, strategi, butuh kesabaran gitu. Sama, ibu kalau nggak sabar sama anaknya udah dibanting kan tadi itu. Waduh. Dan kita punya batas kali ya Kang ya, Iya. menolong sampai kapan, dan punya batas untuk kita lepas diri untuk tidak menolong, mungkin gitu kali ya Kang. Iya, kamu nggak berkuasa atas mereka. Kita nggak bisa berbuat apapun, Pak. Kenapa? Kita milik Allah, dia milik Allah. Kalau kita kembali ke ajaran tauhid, tauhid itu kan mengesahkan Allah sebagai entitas yang esa kan? Oke. Tauhid itu ada levelnya, ada tauhid kauli, tauhid ucapan. Misalnya gini, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Burung beo juga bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa burung beo, Pak. Kalau mantan beda ya, luar biasa ya. Ya kan pernah ngalamin. Betul nggak? Bener, bener, pas gitu, presisi gitu. Iya. Ditanya tuh burung, bur. Apa rung? Rung, apa artinya? Artinya apa rung? La ilaha illallah. Ah, ternyambung kan? Jadi nggak cukup tauhid di lidah. Aku bersaksi, ada Tuhan selain Allah. Ah, baru ngomong. Naikin levelnya. Tauhid syuhudi. Tauhid syuhudi. Tauhidnya sudah kesaksian, sudah jadi kesaksian bahwa tidak ada yang terjadi, di alam semesta ini kecuali adalah Dia. La maujud illallah. Tiada keberadaan kecuali adalah keberadaannya di Dia. Dua itu, oke? Karena semua keberadaan adalah keberadaannya Dia, baik, buruk, benar, salah, jelek, bagusnya, apa yang ada siapa? Ya Dialah. Terus siapa lagi? Ketemu orang yang nyebelin, siapa dia? Ya Dia juga. Ngapain kita jadi sebelah ke Dia? Itu sesama biskota saling mendahului namanya itu. Betul nggak? Tuhan mempertemukan kita dengan Dia untuk apa? Agar kita belajar. Ih, nyebelin amat sih. Kapan kita belajar jadi orang sabar? Kapan kita belajar jadi orang yang memaafkan? Kapan kita belajar jadi orang yang ikhlas? Kalau nggak ada dipertemukan dengan orang-orang tadi. Jadi nih, berterima kasihlah kepada setiap orang yang nyebelin, yang nyusahin, yang nyakitin, yang ngezolimin. Lah itulah sekolah kita di situ. Halo? Ih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau pertemukan aku dengan Dia. Kalau nggak ada Dia, aku nggak bisa belajar sabar nih, gitu. Itu gimana? Kan semuanya Dia. Semuanya Dia. Itulah tauhid begitu, Bu. Semuanya Dia. Nggak ada yang bukan Dia, gitu. Makanya tadi, baik, buruk, benar, salah, mau jelek, mau bagus, semuanya tarian Tuhan yang sempurna loh, Bu. Nggak ada lagi cacian, nggak ada. Itu namanya beriman kepada Allah, menerima setiap kenyataan apapun yang terjadi. Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, sungai dari selokan, dari semua kotor nih, masuk ke lautan. Clear nggak? Kapan kita balik ke lautan itu? Kapan kita kembali ke lautan itu? Halo? Mau tetap jadi air comberan? Enggak lah. Ayo buru-buru balik. Balik ke lautan, samudra yang tak terhingga itu tadi. Itulah sang Dia. Sang Dia yang kosong.
jiwa kita satu saat nanti ketika raga sudah tidak lagi bisa dipakai, sudah berhenti berfungsi, Bu, jiwa pasti akan keluar. Dan nanti jiwa akan mengalami proses 9 fase sebelum kembali ke dia. Salah satunya nanti prosesnya kan ada sakaratul maut, ada mahsyar. Jadi mahsyar itu adalah ketika sang jiwa ditarik ke dalam satu keadaan kembali ke dia yang tidak seperti apa-apa, kekosongan tadi. Nah, kalau kita tidak belajar kosong hari ini, tidak belajar fana hari ini, tidak belajar melebur hari ini, masih melekat di bumi yang materi tadi, kita bakal lama tersiksa. Jadi belajarlah mengosongkan, belajarlah fana, belajarlah melebur dengan dia yang maha tadi, yang adanya tidak ada, dan tidak adanya itulah keberadaannya dia. Halo? Sip kan? Mantap. Kita tepuk tangan dulu dong, Ibu Bapak. Ini kayaknya masih perlu diulang ya, Ibu Bapak ya. Ya, sip ya. Oke. Ini waktu soalnya. Ibu, gimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa ajaran sering Kang Abu ngajarin kita patokannya, keywordnya dalam hidup itu nyaman. Nyaman, Nah, oke? saya ingin tanya dari Kang Iip, batasannya nyaman dengan egois. Karena pada saat nyaman kita juga menerima apakah wangsit ilham bahwa kita berbuat sesuatu itu untuk Allah. Ya. Tapi pada saat itu juga ada cobaannya, kita mikirin diri kita sendiri, apa kita memang mau cari kenyamanan yang diridhoi oleh Allah. Jadi antara nyaman dengan egois, dimana kita nggak bisa berbuat lebih baik sebetulnya. Iya. Ya, terima kasih. Hatur nuhun. Silakan Kang. Dikit lagi Kang. Iya. Ketika ada di air, jadilah ikan. Ketika kita ada di udara, jadilah burung. Ketika kita ada di kotoran sapi, jadilah cacing. Ada yang nggak nyaman nggak, Bu? Ya begitulah. Kalau langit dan bumi adalah perwujudannya dari ruhnya Allah, berarti semua materi termasuk tubuh fisik kita adalah ruhnya Allah. Betul nggak, Bu ya? Nah, semua materi di alam semesta itu punya energi. Bagaimana kita bisa merasakan kenyamanan yang tadi? Kita ini manusia super canggih, Bu. Manusia itu mesin paling canggih di semesta. Dia bisa bertransformasi jadi apapun. Nyemplung ke laut, jadi ikan. Terbang di udara, jadi burung. Masuk ke kotoran, jadi cacing. Nggak ada yang nggak nyaman buat dia. Jangan dibalik. Nyemplung ke laut, jadi kera atau kelabakan. Ya. Naik ke pohon, jadi gajah atau jatuh. Itulah manusia dibuat, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan apapun. Itulah manusia, makhluk paling cerdas, Bu. Kenapa cerdas? Karena semua unsur alam semesta ada di dalam diri manusia. Dari ion, bion, superbionnya ada, Pak. Dia bisa bertransformasi jadi apapun. Ya, belajarlah tadi, bersahabatlah dengan ketidaknyamanan. Bisa nggak kita bersahabat dengan ketidaknyamanan? Apa yang paling membuat kita tidak nyaman? Bersahabatlah dengan dia. Kenapa? Karena tadi apapun realitas yang ada adalah dia. Ketika kita menolak kenyataan, menolak siapa? Menolak dia. Terus siapa kita menolak dia? Halo? Iya, ego itu juga bagian dari diri kita. Ada ego, ada super ego. Nah, mengalahkan ego dengan super ego. Kalau dalam kisah Quran tuh ada Ratu Balkis, ada Sulaiman. Ratu Boko atau Ratu Balkis tuh ego kita, Bu. Tapi ego pada akhirnya tunduk kepada Sulaiman sebagai super egonya, Bu. Ketika dibuka kelemahannya dia. Tuh kan kamu tuh, nah, gitu. Oh iya ya. Jadi ego jangan dibunuh. Ego tuh tetap penting, Bu. Untuk satu keadaan.
Gini contoh. Sakit itu membuat kita nyaman apa enggak, Bu? Rasa sakit itu nyaman apa enggak? Bapak Ibu mau nggak dicabut rasa sakitnya? Ayo, mau nggak? Apa yang akan terjadi ketika rasa sakit dicabut? Bahaya nggak, Bu? Kaki kejepit, kaki kepotong, kaki ke tim, dibiarin aja kan? Tapi karena kita punya rasa sakit, kita menjaga diri kan, jangan sampai tubuh kita terluka. Kenapa sakit nanti? Jadi rasa sakit itu adalah karunia Tuhan. Kita jaga diri, jangan sampai tercelaka gitu loh. Sama seperti ego tadi. Ego tuh penyeimbang sebetulnya, Bu. Kalau nggak ada ego, ya manusia jadi nggak punya keinginan itu. Cicing aja siga batu. Dia masih gak batu kan gitu. Nguluwut, tinggal kalongun ya punya. Hari mana aja lah, apa batu? Gitu, Bu. Kan tidak ada yang diciptakan Tuhan sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Semuanya pasti ada fungsi. Diciptakan penjahat. Ada juga penjahit, kan gitu. Iya, semuanya nggak ada yang sia-sia, Bu. Cuman kita memandang segala sesuatu dengan kacamata apa gitu aja. Gini, orang baik itu jahat nggak? Orang baik itu buruk nggak, Bu? Buat orang jahat buruk. Betul nggak, Bu ya? Orang baik itu nggak baik di mata orang jahat. Jadi ada nggak kebaikan yang absolut? Nggak ada. Ya gitu, Bu ya. Nabi Musa jahat apa baik? Tergantung siapa lihatnya. Bagi Firaun ini bahaya nih, bahaya. Ya gitu. Nabi Isa, ya Yesus Kristus, baik apa jahat? Ya tergantung. Kalau di mata Herodes, ancaman nih. Ancaman. Bu, jangan mengharap siang terus. Karena ada malam hari. Jangan mengharap dipuji terus, karena pasti ada yang memaki. Hidup dengan dualitas tadi, berpasangan. Kan Tuhan menciptakan kita berpasangan. Siang, malam, dipuji, dicaci, baik, buruk. Masa ibu mau siang terus, mau jadi apa kalau siang terus? Aku maunya siang terus, Tuhan. Kamu ada gelap malam, ya gimana tuh? Ini kan jadi tidak seimbang hidup ini, Bu. Sip. Ya gitu. Mantap, tepuk tangan Ibu Bapak, terima kasih. Hatur nuhun. Insya Allah ya, nanti kita akan jadwalkan lagi supaya nanti kita akan banyak perspektif lagi. Terima kasih sekali lagi Kang Ip, hatur nuhun. Ya. Hatur nuhun. Mungkin boleh diakhiri pakai doa, Kang Ip. Kita Ya. tutup sekalian doa, mangga. Sebelum tutup doa, saya ingin menyampaikan satu kalimat terakhir. Terakhir di sini mau kan? Kirain mau kemana? Kalimat terakhir. Penutup ya. Iya. Hidup ini adalah ruang belajar kosmik. Setiap taburan perbuatan adalah benih fisik bagi kendaraan hidup kita di masa depan. Itu. Ulangi. Hidup ini adalah ruang belajar kosmik. Setiap taburan perbuatan adalah benih fisik bagi kendaraan hidup kita di masa depan. Oke, itu pelajarannya. Ulangi ketiga kalinya. Hidup ini adalah ruang belajar kosmik. Setiap taburan perbuatan adalah benih fisik bagi kendaraan jiwa kita di masa depan. Oke. Jadi kalau kita bertanya, besok, lusa, di kehidupan yang akan datang saya dapat kendaraan apa? Ya tanya sama diri sendiri. Ya. Perbuatan apa yang sudah kita lakukan sekarang? Itulah benih kendaraan kita di masa depan. Oke. Terima kasih. Doanya doa apa, makan? Doa makan. Oh, doa makan. Kan mau makan. Sama buka puasa kalau bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Duduk yang
Yang nyaman, tegakkan tulang punggungnya. Tarik nafas yang dalam. Ditahan sesaat. Hembuskan. Tarik nafas lagi yang dalam. Ditahan sesaat. Baru hembuskan lagi. Diulang sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan pencipta pemelihara alam semesta. Kecerdasan maha agung yang ada di setiap ruang kosong di seluruh semesta, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkanlah saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan hati dan pikiran kami, untuk menyerap dan menerima cahaya ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Terima kasih ya Allah atas segala karunia. Terima kasih. Semoga tangan-tangan mereka yang hadir di sini menjadi tangan-tangan-Mu yang bekerja memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi cahaya di tengah-tengah mereka yang merindukan cahaya, menjadi rahmat bagi semesta. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan kami yang maha pengasih, maha penyayang, sesungguhnya kami mendengar orang-orang yang menyeru kepada iman. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu birabbikum fa'amanna, maka kami pun beriman ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, terangilah hidup kami, terangilah perjalanan kami, jadikanlah pada pendengaran kami cahaya, pada penglihatan kami cahaya, pada mulut kami cahaya, pada kulit kami cahaya, pada darah kami cahaya. Besarkanlah cahaya dalam jiwa kami. Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang kencang buat Kang Iip. Hatur nuhun. Kang Iip, nanti kita bahas-bahas lagi. Ibu Bapak terima kasih dan Ibu Bapak tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. ¿Cómo se llama?